Kamu dipaksa masuk jurusan bergengsi yang kamu benci, bukan karena bakatmu ada di sana. Tapi agar mereka punya bahan pamer yang mewah di acara arisan. Ini demi kebaikanmu, Nak. Kalimat sakti ini lebih sering muncul daripada tukang parkir yang tiba-tiba ada. Saat kita mau keluar minimarket, kita sering dipaksa menelan pil pahit pilihan orang tua, dengan alasan kasih sayang. Padahal rasanya lebih mirip penjajahan emosional berseri yang dikemas dalam bungkus kado cantik. Tapi, benarkah mereka benar-benar melakukannya? Untuk kita, atau justru kita hanyalah avatar cadangan untuk ambisi mereka yang gagal di masa lalu? Halo semuanya, selamat datang kembali. Sebelum kita kupas tuntas rahasia psikologi di balik fenomena ini, yuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi unik lainnya dari kami. Kita mulai hitung mundur di urutan kelima, proyeksi ambisi yang tertunda. Secara psikologis, banyak orang tua melihat anak bukan sebagai individu baru yang merdeka, melainkan sebagai kesempatan kedua. Ayah gagal jadi dokter karena masalah biaya, maka kamu adalah korbannya. Ibu gagal jadi seniman karena tuntutan zaman. Siapkan kanvasmu. Ini adalah bentuk kompensasi ego di mana kesuksesanmu adalah validasi atas kegagalan mereka dulu. Ironisnya, mereka merasa sedang berkorban luar biasa. Padahal sebenarnya mereka sedang berusaha menyembuhkan luka lama mereka sendiri melalui hidupmu. Nomor 4. Investasi emosional yang salah alamat. Pernah dengar kalimat, ibu sudah menyuapimu dan membesarkanmu dengan darah? Ini adalah jebakan logika yang mematikan. Seolah-olah proses pertumbuhanmu adalah utang budi yang harus dibayar lunas. Dengan kepatuhan mutlak tanpa celah. Dalam sains perilaku, ini disebut sebagai kontrol psikologis yang menghambat otonomi. Kamu dianggap sebagai aset perusahaan keluarga, bukan manusia dengan kehendak bebas. Jika kamu tidak sesuai ekspektasi, kamu akan segera dicap sebagai produk gagal yang tidak tahu cara berterima kasih. Urutan ketiga, toxic altruism, atau kebaikan beracun. Ini adalah fenomena di mana seseorang merasa heroik karena merasa telah menderita demi orang lain. Orang tua sering menggembar-gemborkan pengorbanan mereka untuk memicu rasa bersalah dalam dirimu. Rasa bersalah adalah remote control paling efektif yang pernah diciptakan manusia. Mereka memberikan segalanya yang tidak pernah kamu minta. Lalu, mereka akan marah besar ketika kamu tidak merasa bahagia saat menerimanya. Mereka mencintaimu dengan cara mencekik, tapi anehnya, mereka merasa sedang memberikan pelukan paling hangat. Lanjut ke nomor 2, ketakutan akan penilaian sosial. Seringkali, paksaan itu muncul bukan karena mereka peduli pada kebahagiaanmu, tapi karena mereka takut dianggap gagal oleh tetangga atau grup WhatsApp keluarga. Kamu dipaksa masuk jurusan bergengsi yang kamu benci, bukan karena bakatmu ada di sana. Tapi agar mereka punya bahan pamer yang mewah di acara arisan. Di titik ini, identitasmu dikorbankan demi reputasi mereka di mata orang lain. Kamu hanyalah trofi berjalan, bukan subjek yang punya perasaan. Dan puncaknya di nomor 1, ilusi pengetahuan mutlak. Banyak orang tua merasa paling tahu apa yang terbaik, hanya karena mereka sudah makan asam garam lebih dulu. Padahal, dunia terus berubah, dan pengalaman mereka mungkin sudah kedaluarsa puluhan tahun lalu. Memaksakan cara lama ke dunia yang sudah baru, tanpa pernah sekalipun bertanya, apa maumu? Adalah bentuk kesombongan intelektual yang dibungkus rapi dengan label kasih sayang tanpa syarat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembahasan yang cukup menyentil ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan jangan lupa tonton video seru lainnya di channel ini ya.